Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelie Ramadhani. Saya di sini akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang non-performing loan atau yang disebut NPL. Menurut Ismail, non-performing loan yaitu kredit yang telah disalurkan oleh bank dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Menurut Kasmir, non-performing loan atau NPL sebagai berikut: kredit yang di dalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh dua unsur, yaitu dari pihak perbank dan menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja dan tidak sengaja dalam kewajiban tidak melakukan pembayaran. Sedangkan menurut Fehtizel Rival, non-performing loan atau NPL kredit yang memiliki kemungkinan timbulnya risiko di kemudian hari dalam artian luas. Dari pengertian yang dapat kita ambil yaitu NPL merupakan rasio untuk menghitung besarnya kredit yang mengalami kesulitan pelunasan akibat beberapa faktor mempengaruhi seperti faktor kesenjangan. Non-performing loan yaitu NPL adalah kredit yang digolongkan dalam beberapa golongan, yaitu kredit lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Pengertian dari performing loan atau NPL menurut Ismail adalah kondisi di mana debitur tidak dapat membayar kewajiban terhadap bank, yaitu kewajiban dalam membayar angsuran yang sudah dijanjikan di awal. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari non-performing loan atau NPL merupakan cara untuk mengukur besar kecilnya persentase kredit bermasalah pada suatu bank yang akibat dari ketidaklancaran nasabah dalam melakukan biaya angsuran. Non-performing loan dibagi menjadi 5 kategori, yaitu 1. Lancar, tidak ada tunggakan dalam pembayaran pokok atau bunga kredit. 2. Dalam perhatian khusus, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga sampai dengan 90 hari. 3. Kurang lancar, terdapat tunggakan pembayaran pokok atau bunga kredit sampai 120 hari. 4. Diragukan, terdapat tunggakan pembayaran pokok, bunga, atau bunga kredit sampai 180 hari. 5. Macet, debitur sudah tidak bisa lagi membayar pokok atau bunga kredit dan akan dilakukan banding oleh pihak bank dengan debitur. Tujuan dari NPL: 1. Mencari keuntungan, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembagian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk keberlangsungan hidup bank. Jika bank yang terus-menerus menderita kerugian, maka kemungkinan bank tersebut akan dibubarkan atau diikuidir. 2. Membantu usaha nasabah. Tujuan lain adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dalam dan memperluas usahanya. 3. Membantu pemerintahan. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh bank perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan bangunan di berbagai sektor. Keuntungan pembangunan dalam penyebaran pemberian kredit adalah: A. Menerima pajak dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank. B. Membuka kesempatan kerja. Dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat menyedot tenaga kerja yang masih menganggur. Meningkatkan jumlah barang dan jasa. Jelas sekali bahwa semakin besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat. C. Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada, jelas akan dapat menghemat devisa negara.
D. Meningkatkan devisa negara apabila produk yang dibiayai dari kredit untuk keperluan ekspor. Dalam PSAK nomor 31 Ikatan Akuntansi Indonesia 2016, pengertian kredit bermasalah adalah kredit non-performing. Pada umumnya merupakan kredit atau pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya bagi hasil telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit non-performing terdiri atas kredit yang digolongkan sebagai kredit kurang lancar, diragukan, dan macet. Dampak implikasi bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah tersebut adalah: 1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari kredit yang disalurkan sehingga mempengaruhi rehabilitas bank. 2. Rasio kualitas aktiva produktif akan semakin besar. 3. Bank harus memperbesar cadangan untuk menyisihkan penghapusan aktiva produk dan pada akhirnya mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat mempengaruhi terhadap capital adequacy ratio atau CAR. 4. Return on asset atau ROA akan menurun. Akibat dari hal tersebut, pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan. Indikasi dari penyebab non-performing loan atau NPL. Menurut Kashmir mengemukakan indikasi akan terjadi kredit macet adalah sebagai berikut. 1. Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur. 2. Semakin lama masa perputaran piutang, semakin jumlah persediaan. 4. Meningkatkan rasio hutang debit ratio. 5. Menurunkan rasio likuiditas. 6. Perubahan pada komposisi trending aset. 7. Menurun jumlah penjualan. 8. Penjualan meningkat tapi laba menurun. 9. Terjadi selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan penjualan bersih. Upaya-upaya penyelesaian non-performing loan atau NPL. Menurut Kashmir, bahwa langkah pencegahan kredit macet dapat dilakukan oleh pihak bank antara lain: A. Menaati prosedur dalam masyarakat dalam pemberian kredit. B. Tidak bersifat subjektif dalam persyaratan pemberian kredit. C. Tidak bertindak spekulatif dalam pengambilan keputusan kredit. Sebaiknya apapun analisis kredit suatu bank, rasio terjadinya kredit bermasalah tidak dapat dihindari. Namun tentu saja bank harus tetap berusaha untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah seminimal mungkin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.